Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 12 Oktober 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 15 ayat 26 sampai ayat 27 yang berkata demikian. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Rema-rema Spesial. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang tadi saya baca merupakan dialog antara perempuan Kanaan yang anaknya sakit di rumah, lalu dia bertemu Yesus, lalu dia meminta Yesus menyembuhkan, dan kemudian Yesus meresponi dia dengan perkataan firman tadi yang saya baca, dan kemudian balik dijawab oleh perempuan itu. Kita mau lihat bagaimana Yesus benar-benar menonton, melihat, dan menyaksikan iman perempuan itu yang spektakuler, dimulai dengan dia berkata tentang rema-rema. Kita mau lihat saudara, waktu perempuan itu meminta Yesus menyembuhkan anaknya, Yesus berkata di Matius 15 ayat 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Pernyataan Yesus ini saya mau bahas buat saudara ya. Pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa dia datang sebagai Bapa hanya menyediakan roti, memberikan roti bagi anak-anaknya, yaitu umat Israel, bukan orang Kanaan. Perempuan itu Sirofenisia, perempuan Kanaan. Artinya Yesus bilang, "Aku gak bisa beri yang kamu minta, karena yang kupunya adalah seperti dari seorang bapa kepada anak-anak." Yesus sedang berkata bahwa kamu gak ada hubungan dengan aku antara anak dengan bapa, sementara roti hanya disediakan bagi anak-anak. Jadi Yesus menjawab perempuan itu tentang hubungan. Hubungan dengan Tuhan akan membuat saudara dan saya bisa menerima yang dimaksud. Kalau hubungan kita dengan Tuhan adalah anak, maka Yesus tadi bilang dia akan disediakan roti oleh Bapaknya. Tapi perempuan ini gak punya hubungan anak dengan Yesus. Tapi perhatikan, yang kedua perempuan ini, tadi Yesus yang ngomong pertama tentang hubungan. Tapi yang kedua perempuan ini juga tidak kalah saudara. Dia membangun satu pernyataan dengan membuat hubungan dia dengan Yesus. Perempuan itu berkata, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Perhatikan saudara, Tuhan memberikan saya pewahyuan untuk saya sampaikan buat saudara. Perempuan ini kemudian menaruh satu hubungan yang baru antara dia dengan Yesus. Is okay, aku gak dapat roti Yesus. Is okay, aku bukan anak Yesus. Tapi engkau adalah Tuanku. Dan kau punya meja di mana roti itu akan dimakan oleh anak-anakmu. Dan aku percaya roti yang dimakan oleh anak-anakmu yang jatuh di mejamu sebagai Tuanku, itu akan jatuh kepada anjing yang ada di bawah meja itu. Perempuan itu bilang, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Dia nggak bilang dari meja Yesus, tapi dia bilang meja tuannya. Jadi dia sedang berkata kepada Yesus, "Aku ini anjing, tapi engkau adalah Tuhan bagiku. Dan jika engkau Tuhan, apa saja yang kau taruh di mejamu pasti ada rema-rema yang tersisa, yang pasti kau akan lepaskan secara otomatis jatuh kepada anjingmu." Paham saudara? Perempuan itu sedang membangun satu hubungan yang luar biasa. Dia mengambil kata rema-rema yang jatuh di meja tuannya, itu juga akan menjadi bagian dia yang akan jatuh kepada anjing itu. Artinya perempuan itu punya iman. Dia sedang berkata kepada Yesus, "It's okay, engkau bukan Bapakku, aku bukan anakmu. Tapi aku adalah anjingmu, bukan anjing orang lain."
yang duduk di mejamu, yang menunggu roti itu sudah dimakan dan ada remah-remah dari bagian yang sudah dimakan, secara otomatis itu akan jatuh di bawah meja tuannya. Jadi perempuan ini sedang berkata buat Yesus, waktu dia menunggu remah-remah itu, dia berkata, sampai kapanpun dia percaya, remah-remah itu pasti akan jatuh dari meja tuannya. Di ayat sebelumnya Yesus bilang tidak pantas melemparkan roti kepada anjing. Tapi perempuan itu berbalik dengan bahasa yang dahsyat. Gak perlu dilempar Yesus. Ini bahasa saya ya. Saya percaya, ini bahasa saya. Imannya bilang begini, saya percaya tanpa engkau melemparkan roti, tapi roti yang dimakan di atas meja tuanku, tuan dari anjing itu, pasti remah-remahnya akan jatuh kepada anjing tuan itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan itu tidak peduli dengan sebutan anjing, tapi perempuan itu membangun satu hubungan baru dengan Yesus. Dia menarik satu hubungan. It's okay. Engkau tuan, engkau punya meja, anak-anakmu makan di meja, dan pasti ada remah-remah yang jatuh dari meja itu untuk aku. Artinya perempuan itu tidak meminta roti, tidak meminta hal yang layak diberikan kepada anak-anak, tapi perempuan itu tahu ada bagian sisa, remah-remah yang tersisa dari meja Tuhan itu akan menjadi bagiannya. Dan Tuhan mau katakan ini buat saudara dan saya. Tindakan perempuan ini membuat Yesus takjub dan melihat imannya begitu dahsyat. Mengapa? Dia menghubungkan dirinya dengan Yesus sekalipun antara anjing dan tuannya. Itu hal yang dahsyat. Dan dia memakai kata remah-remah yang pasti jatuh dari meja Tuhan. Ini remah-remah yang spesial. Mengapa saya katakan spesial? Remah-remah ini bukan remah-remah yang datangnya dari meja restoran. Remah-remah ini bukan yang datangnya dari meja kantin. Remah-remah ini bukan datang dari meja satu keluarga. No. Tapi remah-remah ini jatuh dari meja Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Berarti remah-remah ini kan spesial, saudara. Apa yang mau Tuhan katakan? Perempuan itu tidak peduli. Dia tidak mendapatkan roti. Tapi yang dia tahu, apa yang jatuh dari meja tuannya itu pasti berharga bagi dia. Dia tidak peduli tidak mendapatkan roti yang utuh. Karena dia bukan anak. Tapi dia tahu, sekalipun dia bukan anak, tapi remah-remah itu akan jatuh kepada dia. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya pagi ini, bahwa terkadang Tuhan butuh iman kita yang besar seperti ini. Terkadang Tuhan menguji saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang tetap beriman. Perempuan ini tidak mengharapkan roti yang Yesus berikan, tapi dia mengharapkan remah-remah yang jatuh dari meja Yesus. Dia mengharapkan hal terkecil yang orang gak perlu lagi. Remah-remah ini udah gak dibutuhkan oleh orang lain. Dia butuh itu. Dan dia tahu itu berarti bagi dia. Jadi dia sedang menekankan buat saudara dan saya pagi ini. Di meja tuannya, remah-remah itu berharga bagi dia ketika dijatuhkan. Karena itu Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya pagi ini. Dia menyediakan banyak roti buat kita. Tapi apakah kita menjadi anak-anak yang menghargai pemberian? Ataukah kita menjadi anak-anak yang sering bersungut, tidak bersyukur? Mari kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia tidak menjadi anak, tapi dia belajar menghubungkan dirinya dengan Yesus seperti anjing kepunyaan Yesus. Dan dia belajar bersyukur, bahkan lebih dari syukur, bahwa cukup dengan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Tuhan yang dahsyat itu, dia akan mengalami mujizat dari apa yang dia doakan.
Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, bahwa perempuan itu memiliki iman yang dahsyat, dimulai dengan dia melihat pada remah-remah yang spesial. Tidak peduli remah-remah itu sedikit, tapi yang dia lihat, remah-remah itu jatuh dari meja Tuhan, Raja segala raja. Biar firman ini mau memberikan kita inspirasi bahwa Tuhan mencari orang-orang yang menghargai pemberiannya, yang menghargai apa yang dia punya, yang dia berikan bagi kita. Untuk kita terus percaya dan beriman bahwa sedikit yang dia berikan bagi kita, itu akan menjadi hal yang berdampak dan dahsyat. Terbukti perempuan ini cuma mengharapkan sedikit remah-remah dari meja tuannya yang adalah Yesus. Dan Yesus pun menjawab doanya. Imannya membuat Yesus menjawab doanya, anaknya disembuhkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari ambil bagian yang dilakukan oleh perempuan ini. Miliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Iman yang tidak membuat kita keluar dari Yesus. Iman yang tidak bergeser dari Yesus. Tapi iman yang tetap menunggu sampai Yesus memberikan mujizat itu kepada kita. Seperti perempuan itu, dia akan menunggu remah-remah spesial yang jatuh dari meja tuannya. Tapi terakhir saudara, perempuan itu ternyata bukan saja mendapat remah-remah, tapi firman Allah berkata Yesus pun memberikan kesembuhan itu dengan dahsyat bagi dia. Tidak ada remah-remah, bukan hal yang tersisa. Tapi Yesus memberikan roti yang baik bagi dia. Yesus memberikan firman yang hidup bagi dia untuk anaknya disembuhkan. Perkataan Yesus itu adalah perkataan firman. Karena Yesus adalah firman itu sendiri. Mari belajar dari bagian ini. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam melihat remah-remah yang spesial itu. Amin.